Waktu itu bukan garis lurus, ia berputar, ia bersembunyi, ia mengingat, terkubur di bawah pasir, tertulis dalam aksara yang terlupakan, terkode di bintang-bintang. Mereka tidak ingin kita menemukan. Ini adalah lembah waktu dari dunia kuno yang hilang, ke masa depan yang belum siap kita lihat. Kamu tidak hanya menonton video, biarkan Vault mengungkapkan segalanya. Bayangkan Anda berdiri di atas kapal di lepas pantai Tiongkok, memandang ke arah laut lepas. Tiba-tiba, sebuah bangunan raksasa menjulang tinggi di cakrawala lautan. Ini bukan gedung, bukan juga kapal, tapi sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebuah mesin raksasa yang seolah menyentuh awan, berputar perlahan, tanpa suara, dan dengan kekuatan yang luar biasa. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah MySE Lablast X-28X milik Tiongkok. Ia turbin angin terbesar yang pernah dibangun oleh manusia. Lebih tinggi dari gedung 63 lantai, dengan bilah yang bisa menyapu 2 lapangan sepak bola. Turbin ini bukan hanya besar, ini revolusioner. Ini mewakili masa depan energi bersih dan dorongan mendesak umat manusia untuk memerangi perubahan iklim. Ini adalah raksasa yang menertawakan topan dan badai. Hanya dengan 1 tahun beroperasi, turbin ini bisa mengalirkan listrik ke 55.000 rumah, menghemat 30.000 ton batu bara, dan mencegah 60.000 ton karbon dioksida masuk ke atmosfer bumi. Ini bukan sekadar mesin. Ini adalah titik balik, bagi Tiongkok, bagi energi terbarukan, dan bagi planet kita. Mari kita mulai dari dasarnya. MySE 18X228X adalah turbin angin lepas pantai yang dikembangkan oleh Mingyang Smart Energy, raksasa teknologi energi dari Tiongkok. Dengan tinggi lebih dari 260 meter, turbin ini membuat sebagian besar gedung pencakar langit terlihat kecil, dan bilah-bilahnya membentang dengan diameter 280 meter, lebih panjang dari gabungan rentang sayap 2 pesawat Boeing 747. Turbin ini punya kapasitas 18 megawatt, menjadikannya turbin angin paling kuat yang pernah dibuat. Biar kalian ada gambaran, satu rumah biasa itu pakai sekitar 10.000 kWh listrik per tahun. Nah, satu turbin ini saja bisa menghasilkan listrik yang cukup untuk lebih dari 55.000 rumah setiap tahunnya. Tapi angka-angka saja tidak cukup untuk menggambarkan kehebatannya. Setiap putaran bilah raksasanya, turbin ini menghasilkan sekitar 80 kWh listrik. Cukup untuk menyalakan satu rumah selama hampir 3 hari. Dan berkat sensor canggih serta kontrol bilah yang dibantu AI, turbin ini otomatis menyesuaikan diri dengan kondisi angin yang berubah demi efisiensi maksimal. Energi angin itu bukan hal baru, tapi angin lepas pantai ini jadi terobosan baru. Turbin angin bekerja dengan mengubah energi kinetik dari angin jadi energi mekanik lewat bilah-bilah yang berputar. Energi mekanik ini menggerakkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Turbin angin lepas pantai ini dipasang di laut, di mana kecepatan anginnya umumnya lebih kencang dan lebih stabil dibanding di darat. Hasilnya, turbin lepas pantai bisa menghasilkan listrik lebih banyak dan lebih bisa diandalkan. Ada beberapa keuntungan utama dari angin lepas pantai. Angin yang lebih kuat dan stabil memberikan hasil energi yang lebih tinggi. Lebih sedikit batasan lahan, dan tidak ada keluhan kebisingan dari penduduk kota. Lebih dekat dengan kota-kota pesisir mengurangi energi yang hilang saat transmisi. Tapi, membangun di laut itu jauh lebih rumit. Korosi air laut, ombak besar, dan logistik perawatan membuat energi angin lepas pantai lebih mahal untuk diterapkan. Tapi dengan skala energi yang dihasilkan oleh turbin raksasa seperti MySE 18X28X, rasio biaya manfaatnya semakin menguntungkan. Membangun turbin sebesar ini bukanlah perkara mudah. Pertama, komponen-komponennya itu besar sekali. Setiap dari 3 bilahnya panjangnya lebih dari 140 meter, masing-masing lebih panjang dari lapangan sepak bola. Mengangkutnya dari pabrik ke pantai butuh truk khusus dan koordinasi yang matang. Nacelle, atau rumah mesinnya, beratnya ratusan ton, dan diangkat pakai derek yang dipasang di platform laut khusus. Selanjutnya, turbin dipasang di fondasi yang ditanam jauh ke dasar laut, atau dipasang di platform terapung yang diikat ke dasar laut, tergantung kedalamannya. Kapal khusus, yang dikenal sebagai kapal jack-up, mengangkat dirinya di atas permukaan laut untuk menyediakan platform yang stabil untuk pemasangan. Ini adalah salah satu operasi paling menantang secara teknis di bidang energi terbarukan. Terakhir, sensor real-time dan sistem perangkat lunak AI dipasang untuk memantau tekanan bilah, arah angin, output daya, dan kondisi lingkungan. Data ini memastikan operasi optimal dan penjadwalan pemeliharaan.
Semua ini menjadikan setiap turbin sebagai keajaiban teknik modern. MySE 18X28X ini bukan cuma memecahkan rekor, tapi juga menghancurkannya. Sebelumnya GE Haliade X dianggap sebagai turbin angin terbesar di dunia. Turbin ini punya daya maksimum 14 MW dan diameter rotor 22 meter. Turbin MySE ini melampaui ukuran itu sebesar 31% dan daya outputnya lebih dari 20%. Dalam penggunaan sehari-hari, ukuran ini penting banget. Semakin besar turbinnya, semakin banyak angin yang bisa ditangkap. Semakin banyak angin yang ditangkap, semakin banyak listrik yang dihasilkan. Dan semakin banyak listrik yang dihasilkan, semakin sedikit turbin yang dibutuhkan untuk menyuplai listrik ke sebuah kota. Ini artinya, biaya perawatan lebih rendah, biaya infrastruktur lebih rendah, dan gangguan lingkungan per megawatt yang dihasilkan juga lebih sedikit. Tiongkok sudah lama dikenal dengan pertumbuhan industrinya yang besar, tapi transisinya ke energi bersih sungguh mencengangkan. Pada tahun 2023 saja, Tiongkok memasang 65% dari seluruh kapasitas energi angin baru secara global. Itu lebih banyak dari gabungan seluruh negara lain di dunia. Untuk energi angin lepas pantai saja, Tiongkok kini jelas menjadi pemimpin global, melampaui Inggris dan Jerman. Yang lebih mengejutkan lagi, Tiongkok sudah mencapai target energi bersih 2030-nya, 6 tahun lebih cepat dari jadwal. Sekarang, Tiongkok bergerak menuju tujuan baru yang ambisius untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Kenapa Tiongkok melakukan ini? Untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor. Untuk mengatasi polusi udara parah di kota-kota besarnya. Untuk mendominasi pasar teknologi hijau global. Dan untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin iklim. Tiongkok tidak hanya berpartisipasi dalam revolusi energi hijau. Mereka berusaha untuk menguasainya. Kisah energi hijau Tiongkok tidak berhenti pada angin. Negara ini adalah produsen panel surya terbesar, menguasai lebih dari 80% rantai pasokan global. Ladang surya raksasa menutupi gurun di Mongolia, dalam dan Tibet. Beberapa di antaranya begitu besar, sampai-sampai terlihat dari luar angkasa. Lalu ada tenaga air, di mana Tiongkok memegang mahkota dengan bendungan Tiga Ngarai, bendungan hidroelektrik terbesar di dunia. Tiongkok juga memperluas infrastruktur tenaga nuklir dan kapasitas penyimpanan baterainya. Di ranah kendaraan listrik, perusahaan Tiongkok seperti BYD dan NIO kini menjadi pemimpin dunia. Pada tahun 2024, Tiongkok menjadi pengekspor EV terbesar, melampaui Jerman dan Amerika Serikat. Singkatnya, angin hanyalah satu bagian dari teka-teki energi bersih yang luas dan terkoordinasi. Dan Tiongkok menyatukan semuanya lebih cepat dari siapapun. Lompatan energi angin Tiongkok ini punya dampak yang jauh melampaui batas negaranya. Dengan membangun turbin paling kuat di dunia, Tiongkok menetapkan standar global yang baru. Negara-negara seperti India, Amerika Serikat, Brasil, dan anggota Uni Eropa sekarang menghadapi tekanan besar untuk mempercepat program energi terbarukan mereka sendiri, atau berisiko tertinggal secara teknologi dan ekonomi. Ada juga kekhawatiran yang makin besar, bahwa Tiongkok mungkin akan segera mendominasi teknologi hijau global, sama seperti mereka mendominasi elektronik konsumen atau mineral langka, menciptakan jenis ketergantungan yang baru. Tapi ada cara lain untuk melihatnya. Meskipun teknologinya datang dari Tiongkok, planet ini tetap diuntungkan. Setiap turbin baru yang dipasang, tak peduli dari mana asalnya, berarti lebih sedikit CO2 di atmosfer, lebih sedikit ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Untuk benar-benar menghargai MySE 18X28X ini, kita perlu tahu seberapa jauh turbin angin telah berkembang. Mesin bertenaga angin pertama kali ada sekitar tahun 500-900 Masehi di Persia dan Tiongkok. Saat itu, turbin sumbu vertikal dipakai untuk memompa air atau menggiling biji-bijian. Di akhir abad ke-19, kincir angin penghasil listrik pertama dikembangkan di Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, Denmark menjadi pemimpin dalam pembuatan turbin angin komersial. Model-model awal cuma bisa menghasilkan 100 kW. Di tahun 2000-an, turbin sudah berhasil menembus batas 1 MW. Pada tahun 2010, turbin lepas pantai mencapai 5 MW. Dan pada tahun 2020, sudah melampaui 10 MW. Sekarang, kita sudah masuk era turbin raksasa 18 MW ke atas. Kecepatan perkembangannya luar biasa, dan makin cepat. Meskipun MySE 18X28X adalah keajaiban teknik, membangun mesin sebesar ini memiliki tantangan yang sangat besar.
baik secara teknis maupun lingkungan. Mari kita mulai dengan risiko struktural. Turbin setinggi 26 meter harus mampu menahan kekuatan angin yang setara dengan badai kecil, terutama di daerah rawan topan seperti Laut Cina Selatan. Bahkan dengan bilah aerodinamis dan sensor pintar, keausan terus-menerus akibat korosi air asin dan kelelahan angin dapat mengurangi masa pakai. Para insinyur harus menyeimbangkan berat dan kekuatan material yang digunakan. Biasanya komposit yang diperkuat serat karbon dan paduan canggih. Selanjutnya adalah mimpi buruk logistik. Mengangkut bilah sepanjang 140 meter membutuhkan kendaraan khusus dan pengawalan polisi. Pelabuhan harus dirancang khusus untuk menangani komponen yang beratnya ratusan ton. Kapal instalasi jarang dan mahal, seringkali biayanya $100 atau lebih per hari untuk beroperasi. Kemudian datang integrasi jaringan. Memproduksi energi di laut adalah satu hal, tetapi membawanya ke darat dan mengintegrasikannya ke dalam jaringan listrik nasional adalah hal lain. Kabel tegangan tinggi, gardu listrik, dan sistem penyimpanan baterai harus dibangun untuk mengelola pasokan yang berfluktuasi dan menghindari kelebihan beban. Dan terakhir, ada tantangan manusia. Melatih pekerja dan insinyur yang cukup untuk memelihara dan meningkatkan teknologi ini di lokasi lepas pantai yang terpencil. Energi angin adalah salah satu bentuk energi paling bersih, tapi tidak ada sumber energi yang sama sekali tanpa dampak. Dampak positifnya antara lain, tidak ada emisi CO2, SO2, atau NOx. Tidak perlu penambangan atau pengangkutan bahan bakar. Penggunaan air minimal dibandingkan dengan nuklir atau batu bara. Potensi pembangkit listrik yang terdesentralisasi. Tapi ada juga beberapa kekurangannya. Kebisingan dan getaran turbin bisa memengaruhi kehidupan laut. Bilah yang berputar bisa mengganggu pola migrasi burung. Konstruksi mengganggu habitat dasar laut untuk sementara. Polusi visual menjadi perhatian bagi pariwisata di beberapa daerah pesisir. Tiongkok secara aktif meneliti bahan bilah yang bisa terurai secara hayati, teknologi peredam kebisingan bawah laut, dan sistem pencahayaan pintar untuk mengurangi tabrakan burung. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk membuat energi angin lepas pantai menjadi lebih bersih dan lebih ramah lingkungan. Secara keseluruhan, manfaat lingkungan dari energi angin jauh lebih besar daripada kekurangannya, terutama jika dibandingkan dengan batu bara atau minyak. Keberhasilan Tiongkok dengan MISE 18X-28X telah menyulut semangat negara-negara lain di seluruh dunia. Perlombaan untuk membangun turbin yang lebih besar, lebih baik, dan lebih cerdas kini sedang gencar-gencarnya. Amerika Serikat, pemerintahan Biden telah menetapkan tujuan untuk mengerahkan kapasitas angin lepas pantai sebesar 30 gigawatt pada tahun 2030. Proyek-proyek seperti Vineyard Wind dan Empire Wind sedang dipercepat di sepanjang pantai timur. G Renewable Energy sedang mengerjakan Haliade X 16 megawatt, tetapi sekarang terlihat kecil dibandingkan dengan turbin Tiongkok. Uni Eropa, Vestas dari Denmark dan Siemens Gamesa dari Jerman sedang mengembangkan turbin 16 megawatt dan platform terapung untuk penempatan di laut dalam. Uni Eropa telah lama mendominasi teknologi angin, tetapi sekarang menghadapi tekanan untuk mempertahankan keunggulannya. India telah berkomitmen untuk mencapai 500 gigawatt kapasitas non-fosil pada tahun 2030, dan angin lepas pantai adalah komponen utama. Pesisir Gujarat dan Tamil Nadu menawarkan potensi besar yang belum dimanfaatkan. Timur Tengah, bahkan raksasa minyak seperti Arab Saudi dan UEA sekarang berinvestasi di ladang angin karena mereka melakukan diversifikasi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil. Lompatan berani Tiongkok pada dasarnya telah mendefinisikan ulang ukuran medan permainan. Apa ya, kira-kira setelah MISE 18X-28X? Sekarang saja, para insinyur di Mingyang Smart Energy, Goldwind, dan perusahaan Tiongkok lainnya sudah sibuk mengembangkan turbin 20 plus megawatt. Turbin angin terapung yang ditambatkan jauh dari pantai, di mana kecepatan anginnya lebih kencang. Turbin modular yang bisa merakit diri sendiri di laut untuk mengurangi biaya transportasi. Turbin sumbu vertikal yang dirancang untuk kota-kota dan lingkungan dengan turbulensi rendah. Platform hibrida yang menggabungkan angin, surya, dan penyimpanan baterai dalam satu unit. Turbin bawah laut yang memanfaatkan arus laut seperti energi angin. Bilah turbin yang bisa didaur ulang untuk menghilangkan limbah di akhir masa pakainya. AI akan memainkan peran besar, memprediksi badai, menyesuaikan sudut bilah, dan mengoptimalkan hasil di seluruh ladang angin. Dan lalu ada transmisi daya nirkabel.
Impian terbesar yang bisa memungkinkan listrik dikirim jarak jauh tanpa kabel. Singkatnya, kita baru saja mulai menguak potensi besar energi angin. Mungkinkah seluruh kota bisa beroperasi hanya dengan tenaga angin? Secara teori, ya, ambil contoh Copenhagen. Kota ini sudah hampir seluruhnya beroperasi dengan energi angin. Berkat investasi puluhan tahun pada ladang angin lepas pantai dan jaringan pintar. Skotlandia secara rutin menghasilkan lebih banyak listrik dari angin daripada yang dikonsumsinya. Mari kita lihat apa yang dibutuhkan untuk memberi daya pada kota berpenduduk 1 juta orang dengan angin. Konsumsi rata-rata rumah tangga, 10.000 kWh per tahun, 1 juta orang 250.000 rumah tangga. Total permintaan 2,5 miliar kWh per tahun. Satu turbin 12 MW, 90 juta kWh per tahun. Anda akan membutuhkan sekitar 32 turbin raksasa ini. Dalam praktiknya, kota-kota menggabungkan angin dengan tenaga surya, hidro dan penyimpanan baterai untuk mencapai energi bersih 24/7. Angin mengisi kebutuhan di malam hari dan hari berawan, menjadikannya tulang punggung jaringan energi pintar masa depan. Dengan inovasi berkelanjutan dan kemauan politik, kota-kota bertenaga angin 100% bisa menjadi hal yang normal pada tahun 2050. Energi angin itu bukan cuma bagus buat planet kita, tapi juga luar biasa buat ekonomi. Setiap turbin lepas pantai menciptakan lebih dari 150 pekerjaan di bidang manufaktur, 50 hingga 100 pekerjaan di bidang konstruksi dan logistik, 20 hingga 30 pekerjaan di bidang operasi dan pemeliharaan. Dan itu belum termasuk dampak rantai pasokannya, baja, elektronik, material komposit, layanan kelautan, dan rekayasa perangkat lunak. Kok sudah merasakan ledakan lapangan kerja di bidang teknologi hijau, dengan lebih dari 4 juta orang bekerja di energi terbarukan. AS dan Uni Eropa diperkirakan akan mengikuti, terutama jika mereka fokus pada manufaktur domestik komponen turbin. Yang lebih penting, energi bersih bisa mendesentralisasi kekuatan, baik secara harfiah maupun politis. Daerah pedesaan, negara-negara kepulauan, dan negara-negara berkembang bisa melompati infrastruktur fosil dan langsung beralih ke angin dan surya. Ini adalah fondasi keadilan energi, memberi masyarakat akses ke energi bersih yang terjangkau tanpa merusak lingkungan mereka. Apa yang bisa dipelajari dunia dari revolusi energi angin di Tiongkok? 1. Skala itu penting. Tiongkok berpikir besar. Alih-alih proyek percontohan, mereka langsung membangun ladang angin berskala gigawatt sejak awal, membuka keuntungan skala ekonomi. 2. Dukungan negara berhasil. Subsidi, pinjaman berbunga rendah, dan target nasional membantu mempercepat penyebaran dan inovasi. 3. Manufaktur lokal itu kunci Tiongkok menekan biaya secara drastis dengan memproduksi turbin di dalam negeri, mulai dari bilah hingga gearbox. 4. Jangan menunggu kesempurnaan. Tiongkok seringkali langsung menerapkan, belajar dari data di lapangan, dan berinovasi dengan cepat. Strategi coba-coba ini lebih baik daripada terlalu banyak menganalisis. 5. Kepercayaan publik bisa dibangun. Dengan mengaitkan energi angin dengan kebanggaan nasional dan peluang ekonomi, Tiongkok telah membangun dukungan publik yang kuat untuk energi terbarukan. Terlepas dari Anda setuju atau tidak dengan politik Tiongkok, tidak bisa dipungkiri efektivitas strategi energinya. Mari kita kembali ke gambaran yang kita mulai. Sebuah turbin yang begitu besar sehingga melahap langit untuk sarapan. Metafora itu menangkap lebih dari sekadar ukuran. Ini berbicara tentang ambisi, urgensi, dan optimisme dunia yang mulai menyadari kekuatan angin. MyC-X28X bukan hanya turbin angin, ini adalah simbol kemungkinan manusia. Tentang bagaimana rekayasa, pengelolaan lingkungan, dan visi strategis dapat bersatu untuk mengatasi krisis terbesar kita. Saat mesin ini berputar dengan tenang di atas Laut Cina Selatan, ia mengingatkan kita bahwa jawaban untuk perubahan iklim bukan hanya pengorbanan. Ini adalah inovasi, ini adalah kolaborasi, dan ini adalah ranian. Biarkan turbin pemakan langit ini menjadi bintang utara kita, karena angin bertiup dan masa depan sedang menunggu.